Sinteyong dengar omongan Coach Justin ini agar timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Di informasi selanjutnya, jadi pendatang baru seberapa tangguh sih timnas Indonesia yang terjebak di grup neraka Piala Asia U23? Dan yang terakhir, Piala Asia 2023, timnas Indonesia punya satu keuntungan dibandingkan dengan Vietnam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi yang pertama. Penampilan memukau timnas Indonesia di bawah pimpinan dan bimbingan Sinteyong dalam dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola. Meskipun menghadapi tantangan besar di kandang Irak, timnas Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi tim ini memberikan perlawanan sengit yang patut diapresiasi. Pertandingan selanjutnya melawan Filipina tidak berakhir sebagaimana yang diharapkan, namun timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin yang berharga. Meski demikian, hasil ini menempatkan timnas Indonesia di peringkat terbawah klasemen grup F, menimbulkan keraguan akan peluang mereka untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Melihat situasi ini, Coach Justin tetap optimis bahwa timnas Indonesia di bawah Sinteyong masih punya potensi yang besar untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Justin dalam wawancara dengan Helmi Yahya di kanal YouTube R66 Sports menekankan keyakinannya terhadap potensi dari tim. Kalau kita ngobrol soal peluang, peluang lolos ada, kata Coach Justin sambil memberikan dukungan penuh kepada skuadnya. Meski optimis, Coach Justin tidak ragu memberikan kritik terhadap taktik Sinteyong. Dia menyebut bahwa formasi dengan 3 back tidak cocok untuk timnas Indonesia. Menurut Coach Justin, penggunaan formasi 3 back membuat koordinasi yang sulit dan dia menyatakan keyakinan bahwa perubahan menjadi formasi 4 back dengan 2 back tengah akan lebih efektif. Jadi untuk gua jelas-jelas kita nggak bisa bermain dengan 3 back dan kita nggak perlu dengan 3 back, tegas Coach Justin. Coach Justin memandang bahwa kekalahan dari Irak termasuk gol dari Jordi Amat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara back tengah. Dia menekankan perlunya perubahan untuk memaksimalkan peluang lolos di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Coach Justin juga menyoroti kesalahan individu pemain dalam 2 pertandingan terakhir. Menurutnya kurangnya kekompakan karena formasi 3 back menyebabkan terlalu banyak kesalahan individu yang berdampak negatif pada performa tim. Meskipun demikian, Justin tetap percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dengan waktu sampai Maret dan Piala Asia pada Januari, ada peluang untuk memperbaiki strategi di bawah Sinteyong. Coach Justin pun mengakhiri wawancara dengan keyakinan bahwa asalkan Sinteyong bersedia berubah dan mengadopsi formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, maka peluang lolos timnas Indonesia akan semakin besar. Dan di informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia tercatat sebagai pendatang baru di ajang Piala Asia U23, namun nasib kurang mujur tampaknya akan dihadapi timnas Indonesia lantaran melihat hasil undian dan terjebak di grup neraka. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan bertarung di Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Dia melihat hasil pengundian yang sudah dilakukan pada Kamis 23 November, timnas Indonesia masuk dalam grup yang menantang, yakni masuk di grup A. Di grup tersebut Indonesia akan menghadapi tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Dibandingkan 3 calon lawan kuatnya, Indonesia adalah satu-satunya tim yang bisa dibilang pendatang baru. Tantangan yang cukup berat di depan mata. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir, ia mengatakan jika para pemain tidak usah gentar saat tergabung dalam grup A Piala Asia U23. Hasil undian Piala Asia U23 itu memang cukup berat Tapi timnas U23 Indonesia pastinya tidak akan gentar dong siapapun lawannya. Waktunya cukup banyak untuk persiapan, untuk prepare, baik itu untuk persiapan fisik, teknik, ataupun taktik, kata Erick dalam keterangan tertulisnya pada Kamis malam lalu.
Ya, pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong, kata Erik, juga harus bekerja lebih keras untuk membentuk Timnas U23 agar semakin kuat. Ya kan harapannya bisa bersaing di level Asia lah. Demikian juga dengan para pemain. Harus kerja ekstra keras dan punya kemauan yang kuat dan untuk terus menjadi lebih baik lagi, ungkap Erik. Ya, Timnas Indonesia U23 masuk pot keempat bersama dengan Malaysia, Tajikistan, dan China. Untuk pot 1 atau unggulan 1 diisi oleh Arab Saudi, Jepang, Uzbekistan, dan tuan rumah Qatar sendiri. Sementara pot 2 diisi dengan Australia, Irak, Vietnam, dan Korea Selatan. Dan pot 3 ada Kuwait, Thailand, Uni Emirat Arab, dan juga Yordania. Dan informasi bola yang terakhir, ya, Timnas Indonesia punya satu keuntungan dibandingkan Vietnam untuk tampil di Piala Asia 2023. Sebab para pemain The Golden Stars memiliki waktu persiapan yang lebih sedikit untuk tampil di ajang tersebut. Ya, Timnas Indonesia dan Vietnam merupakan dua wakil Asia Tenggara yang tergabung di grup D bersama Jepang dan Irak. Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Setelah absen cukup lama dari Piala Asia, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC. Rencananya, tim besutan Sinteyong akan berada di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Ya, berbeda dengan Timnas Indonesia, Vietnam hanya melakukan persiapan Piala Asia 2023 di dalam negeri. Bahkan The Golden Stars memiliki waktu persiapan lebih singkat dibandingkan dengan skuad Garuda. Sementara Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF akan mengumpulkan para pemain yang dipanggil ke Timnas pada 28 Desember 2023. Hal tersebut terjadi setelah pekan ke-8 Liga Vietnam 2023-2024. Rencananya setelah putaran 8 V-League ya 2023-2024, klub-klub akan mengambil libur lebih awal sampai Februari tahun depan dan memberikan ruang bagi berkumpulnya Timnas Vietnam. Tulis Bonda 24 Hour yang dikutip pada Rabu 29 November kemarin. Saat ini Liga Vietnam baru memasuki pekan ketiga, sementara pekan ke-8 baru akan berlangsung pada 26 sampai 27 Desember 2023 mendatang. Singkatnya, waktu persiapan Vietnam membuat Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan. Ya, sebab skuad Garuda akan mencoba memperbaiki kekurangan usai tampil mengecewakan di dua laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak di Ahmad Ali Bin Stadium 15 Januari 2024. Ya, berselang 4 hari kemudian, Timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam di Ahmad Bin Ali Stadium. Sementara di laga ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Altumama Stadium, yaitu pada 24 Januari 2024. Dan nantinya, hanya ada 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan lolos ke babak 16 secara otomatis.